Ya, halo pemirsa, senang sekali saya Reva Fadani bisa hadir kembali menjumpai Anda dan kali ini dalam program Suara Jakarta. Dan sebelumnya kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Dan pemirsa, tema kita pada hari ini yakni mengenai pelayanan masyarakat selama Lebaran. Dan sesuai dengan tema kita pada hari ini, di studio telah bersama kami ada Mbak Ira Susianti selaku Corporate Communication Department Head dari Jasa Marga. Assalamualaikum Mbak Ira. Waalaikumsalam. Sehat Mbak Ira ya? Alhamdulillah. Dan di sebelah Mbak Ira sudah ada Bapak Dani Sukma selaku Kadis Dukcapil DKI Jakarta. Assalamualaikum Pak Dani. Waalaikumsalam. Sehat Pak Dani ya? Alhamdulillah. Dan juga di sebelah Pak Dani sudah ada Pak Irman Syah selaku Kadinsos DKI Jakarta. Assalamualaikum Pak Irman Syah. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Pak Irman Syah ya? Alhamdulillah. Sebelumnya selamat Hari Raya Lebaran ya bagi yang merayakan nih. Pasti kita juga merayakan ya. Nah Pak Ira, ini kan memasuki Lebaran. Banyak masyarakat yang mudik. Pelayanan di Jasa Marga sendiri tetap normal atau gimana nih? Tentunya enggak Mas. Enggak normal ya? Enggak normal sama sekali. Karena kita itu sudah mengantisipasi jauh-jauh hari, bahkan sejak bulan Januari kalau saya tidak salah, itu kami sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait ya. Jadi dimulai dari sekarang Korlantas terutamanya tentunya. Korlantas itu untuk pengaturan lalu lintasnya, kemudian kita juga bekerja sama dengan Kementerian PUPR, Kemenhub, dan KSP atau Kominfo juga termasuk untuk penyampaian informasi kepada para pengguna jalannya. Dan intens sekali berkoordinasi terhadap saat ini sudah disosialisasikan kebijakan one way dan kontraflow. Untuk itu perlu persiapan yang matang, mulai dari pengaturan lalu lintasnya, petugasnya yang ditempatkan di titik-titik tersebut, kemudian juga sarana dan prasarana penunjang agar harapan kita bersama mudik aman, lancar, dan selamat bisa terpenuhi sesuai dengan ekspektasi. Berarti sejauh ini komunikasi dengan pihak-pihak terkait sudah berjalan dengan lancar. Sudah berjalan. Dan tidak ada kendala? Alhamdulillah lancar. Tidak ada kendala ya, baik. Nah ini kalau dari Pak Dani sendiri, dari Dukcapil, pelayanan tetap dilakukan sejauh ini? Ya, pelayanan tetap berjalan meskipun tidak seoptimal hari biasa itu. Meskipun untuk hari Sabtu dan Minggu untuk pelayanan di kelurahan dan kecamatan itu tetap buka meskipun itu di hari normal. Nah, untuk hari mudik Lebaran gitu ya, itu akan dibuka layanan dengan sistem piket di tiap kelurahan, kecamatan, suku dinas maupun di dinas. Jadi tetap ada ya yang melayani. Pelayanan itu ada petugas kita yang bertugas secara piket bergantian. Oke, berarti memang tapi tidak terlalu optimal karena pegawai pun banyak yang unik juga gitu Pak ya? Ya, bergantian. Nah ini Pak Dani sendiri nggak piket atau gimana nih Pak untuk hari ini? Saya monitor terus. Selalu monitor terus gitu ya. Baik, kalau dari Pak Irman Syah, di Kadinsos sendiri Pak? Ya, kita tetap pelayanan ini bahkan 7 hari dalam 1 pekan gitu, karena kita akan melayani yang berkaitan dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Betul. Yang biasanya trennya gitu ya selalu meningkat dari tahun ke tahun gitu. Jadi kami melayani terus selama 7 hari dalam 1 pekan dan sampai dengan jam 11 malam. Berarti memang semua masyarakat bisa melayani ataupun dilayani dengan baik lah gitu ya. Baik. Nah Mbak Ira, ini kan pasti Mbak Ira menjadi salah satu tujuan yang ditanya oleh masyarakat. Ini jalanan gimana, lancar apa enggak? Sejauh ini evaluasi yang dilakukan oleh Jasa Marga? Ya, alhamdulillah kebijakan yang sudah dilaksanakan arus mudik lalu itu berjalan dengan lancar. Bahkan kita dapat apresiasi dari berbagai macam instansi karena memang arusnya lancar, nyaman, dan pemudik juga bisa sampai tujuan dengan selamat, alhamdulillah. Terus kemudian kebijakan one way sendiri atau kebijakan kontraflow itu kan diskresi kepolisian Mas. Betul. Harusnya diberlakukan mulai tanggal 30, 31, 12 untuk arus mudik, dan jamnya itu dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Tapi memang dinamis sekali melihat dari kondisi di lapangan. Maka kemarin pun diberlakukannya lebih cepat, lebih awal. Karakter pemudiknya itu lebih senang keluar setelah sahur. Jadi setelah makan sahur mereka mulai melakukan perjalanan. Ya akhirnya sampai dengan di Cikampek itu udah pukul 6, pukul 7 itu sampai. Nah, maka kontraflow ataupun one way-nya diberlakukan mulai jam 6 pagi. Supaya sampai situ. Berarti cukup fleksibel sebenarnya, disesuaikan dengan kebutuhan. Betul. Dan itu sampai dilakukan kemarin H+2 masih kita berlakukan. Artinya melihat dari evaluasi data pemudik yang saat itu sudah
sudah keluar semua ke Jakarta dari Jakarta atau bagaimana itu disesuaikan dan sangat fleksibel sekali. Nah ini kan memang beberapa waktu lalu, beberapa pekan lalu lah diberikan ataupun dibuat kebijakan bahwa ataupun gardu tol di Cikarang Utama ini kan dibebaskan gitu Pak ya. Nah ini ada efeknya nggak sih sebenarnya? Jadi memang isu tahun ini yang paling menjadi fokus kami adalah pertama pemindahan gerbang tol Cikarang Utama ke gerbang tol Cikampek Utama dan Kalihurip Utama. Kemudian tersambungnya tol Trans Jawa sampai dengan Probolinggo Timur, itu 977 km. Dan yang terakhir adalah pemberlakuan one way tadi itu. Saya coba satu-satu ya. Yang pertama adalah pemindahan dari pemindahan transaksi di gerbang tol Cikarang Utama ke Cikampek Utama dan Kalihurip Utama. Yang pertama adalah di Cikarang Utama saat ini kapasitas gardunya sudah tidak lagi mumpuni untuk melayani pemudik. Tahun 2018 kami melayani paling tinggi 130.000 kendaraan. 130.000 kendaraan per hari. Itu pada saat puncaknya, dan diprediksi tahun ini sampai dengan 150.000 kendaraan per hari. Meningkat. Sementara akibat dari pembangunan proyek-proyek strategis yang ada di Jalan Tol Jakarta Cikampek, kapasitas gardu yang tadinya 31 menjadi hanya 17 gardu, dan itu sangat tidak efisien banget untuk melayani pengguna jalan yang arus mudik. Kemudian di gerbang tol Cikarang Utama itu dulu melayani semua pemudik baik yang ke arah timur maupun ke arah barat. Bayangkan kalau misalkan hanya dilayani 17 gardu, saat ini itu pasti terjadi penumpukan. Betul. Untuk itu kenapa dipindahin ke Cikampek Utama dan Kalihurip Utama, karena di kilometer 62 sudah terjadi pendistribusian lalu lintas. Ada terurai berarti ya? Ada yang ke arah timur itu dilayani di gerbang tol Cikampek Utama, dan yang ke arah Bandung dan di sekitarnya itu dilayani di Kalihurip Utama. Itu sudah terjadi perpecahan ya, distribusi lalu lintas. Kemudian untuk tol Trans Jawa sendiri itu 977 km. Jalan tol terpanjang yang dimiliki oleh Indonesia saat ini yaitu jalan tol Trans Jawa. Baik. Bayangin safety menjadi sangat penting karena biasanya orang Indonesia sepotong-sepotong nih lewat tolnya ya, Jagorawi ya. Nanti keluar di pintu mana gitu ya. Baik. Besok itu dari mulai Merak orang bisa langsung bablas sampai dengan Probolinggo Timur. Dan itu pasti kan salah satu evaluasi dari Jasa Marga ya. Ya itu betul. Nah terhadap itu kami sudah mensiasatinya jauh sebelumnya. Jadi evaluasi dari mudik tahun lalu yang memang baru sepotong-sepotong Trans Jawa tersambungnya diuji coba pada saat Nataru. Jadi pas Nataru kemarin yang memang sudah tersambung, kami evaluasi hasil dari situ untuk diberlakukan pada saat ini. Nah, Pak Dandi, ini kan banyaknya masyarakat memang keluar ataupun melakukan arus mudik gitu ya. Pasti kan arus balik itu harus diantisipasi nih Pak. Nah, antisipasi lonjakan penduduk yang akan datang ke DKI Jakarta sendiri seperti apa ini Pak? Baik, sesungguhnya fenomena tahunan yang terjadi adalah terkait dengan mobilitas penduduk pasca Idul Fitri. Betul. Ini yang seringkali kalau kita lihat trennya itu memang fluktuatif. Artinya kisarannya itu penambahan sekitar 8%. Kira-kira 8%. Sehingga yang harus kita antisipasi adalah kita meyakinkan bahwa penduduk itu memiliki identitas yang jelas. Makanya yang harus dilakukan pertama adalah kita akan melibatkan peran RT dan RW untuk melakukan pendataan bagi warga pendatang baru. Setelah dilakukan pendataan yang akan kita laksanakan mulai tanggal 14 Juni sampai dengan 25 Juni, selanjutnya kita akan lihat spot-spot mana yang merupakan daerah tujuan terbesar dari penduduk non-permanen. Setelah itu baru kita akan jadwalkan pelayanan dan bina kependudukan kepada spot-spot tadi, gitu, dengan memberikan dokumen-dokumen terkait dengan penduduk non-permanen. Di samping penduduk non-permanen itu pun sekaligus kita akan lakukan pelayanan di luar itu. Misalkan bagi warga ternyata ditemukan tidak memiliki akte kelahiran anaknya, maka kita akan buatkan akte kelahirannya berdasarkan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Kemudian bagi warga juga yang belum memiliki kartu identitas anak, itu pun akan kita berikan. Artinya pelayanan ini sifatnya terpadu gitu loh, bukan hanya untuk pendatang saja, berarti tetapi ketika untuk warga Jakarta. Ketika harus balik akan kerja ekstra nih ya, Pak Dani ya kurang lebih. Nah, ini kan pasti tidak terlepas dari kebijakan juga dari Kadinsos nih Pak. Ini komunikasi yang sudah dibangun sejauh ini bagaimana nih? Ya kita terkait memang pendataan bersama-sama dengan yang terkait tadi disampaikan dengan Dukcapil, dengan Perhubungan dan yang lainnya, kita melakukan bersama-sama. Untuk Dinas Sosial sendiri kita sudah siap di lapangannya. Kami punya 279 titik
rawan PMKS yang sudah kita tempatkan petugas sebanyak 439 petugas. Petugasnya namanya petugas pelayanan, pengawasan, dan pengendalian sosial. Baik. Dan mereka lah yang nanti dari hari ke hari memberikan pendampingan dan sebagainya kepada masyarakat yang terlantar tentu saja yang PMKS, itu kemudian kita urus mereka. Karena Jakarta kan kota terbuka, kata Pak Gubernur. Siapapun silahkan, ini ibu kota negara Indonesia, di siapapun silahkan datang. Nah, oleh karenanya, apabila mereka termasuk dalam PMKS, maka kami melakukan penjangkauan dan melayani mereka secara baik. Berarti petugas di lapangan sudah siap gitu Pak Sudah ya? siap semua. Baik, dan pemirsa kami akan kembali usaha jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Suara Jakarta.